totalitas. Tapi iya. Atau orang tuh kadang gini Pak, kadang-kadang setelah dia menerapkan tuh ada rasa juga ini kira-kira sudah on the right track nggak ya menurut perspektif Ma'iyah. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu apa yang mesti dia lakukan? Lah ya tadi itu rekonstruksinya itu sebenarnya kan dalam rangka itu juga. Merekonstruksinya itu kan nanti kan sampai pada tahap menganalisis ya. Menganalisisnya itu kan ngomong sebab akibat, ngomong kaitan-kaitannya, ngomong berbagai relasi yang ada dan sebagainya sehingga kalau orang sudah sampai pada tingkat menyimpulkan itu mestinya sudah melalui satu siklus di mana ini bisa ulang-alik juga sebetulnya, bahwa kelak juga ketemu Mbah Nun diinformasikan ya nggak apa-apa juga, tetapi intinya bukan lagi menggantungkan dirinya di situ. Bang Mbah Nun sudah melepaskan itu kok gitu loh kan teman-teman di Simpul itu ya punya otoritas untuk mengolahnya gitu untuk makanya saya sebut tadi rekonstruksi itu sebenarnya di situ. Konsekuensi logis dari keberagaman penemuan sendiri manusia dalam satu kumpulan kan berarti ada berbagai macam kemungkinan juga produk sikapnya sendiri. Nah, selama kita kan walaupun juga di dalam dunia maya yang sudah sedemikian pesatnya ini kan tetap aja bahwa meyakini bahwa silaturahmi itu adalah justru menjadi kekuatan utama di dalam sinau bareng itu. Selama itu masih terjadi ya nggak ada masalah gitu. Artinya ketika melakukan rekonstruksi itulah di situ orang nggak kayak gini nih, nah, ini seperti ini. Nah itu dilakukan bareng-bareng gitu loh. Jadi dalam ranah silaturahim itu dan dikaitkan dengan keberagaman penemuan itu dalam ranah pengetahuan kita sah-sah aja ada punya kesetujuan dan ketidaksetujuan. Yang membuat kita tetap merdeka adalah bahwa kuncinya kan satu, itu membuat kamu lebih baik hidupnya dan kamu lebih merasa dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Kanjeng Nabi dan lebih baik untuk masyarakat kan sebenarnya di situ indikasinya kan di situ. Untuk apa lagi kan, kecuali ternyata membuat hidupnya menjadi porak-poranda bahkan menjadi merepotkan orang lain. Nah itu menjadi PR baru lagi. Kalau begitu ada yang salah ini. Kalau sepanjang tidak melahirkan itu ya sudah baik-baik aja. Apakah ini benar atau enggak, kuncinya ada di situ. Nah itu akan lebih baik lagi menurut saya justru ketika teman-teman sudah masuk dari wilayah prinsip tadi, wilayah nilai menjadi wilayah yang sifatnya operasional kehidupan sehari-hari gitu loh. Ini apa yang membedakan antara kita dengan banyak orang yang mainstream yang ukurannya mungkin berbeda dengan kita, itu apa? Saya kira peran utamanya di situ. Jangan dibalikin ke urusan yang besar lagi gitu loh. Malah ukurannya di sana. Goalnya justru di seberapa jauh mereka melakukan atau menerjemahkan dari nilai-nilai, dari prinsip-prinsip yang diperoleh dari Mbah Nun terhadap kehidupan sehari-hari gitu. Tepatnya seberapa konkret gitu ya Pak? Baik Pak Toto, untuk bagian atau di segmen akhir ini saya dan Fadil ingin menanyakan pandangan atau mungkin rekomendasi atau apapun istilahnya tentang bagaimana saya, Mas Fadil dan teman-teman jamaah itu menghayati atau memandang Ma'iyah, sinau bareng, ilmu dan wawasan yang sejauh ini telah disampaikan Mbah Nun dalam perspektif pendidikan dan penumbuhan manusia ini untuk masa depan kita.
Oke, saya kira kan sudah jelas ya pemilihan Sinau Bareng dan juga fungsinya sebagai majelis ilmu itu jelas bahwa disitulah letak keberagaman dan independensi setiap orang yang terlibat di sana. Jadi tidak lagi mengutamakan sentral terhadap sumber ilmu, tetapi bahwa setiap orang dengan cara tadi ya, dengan cara setiap komunitas, setiap simpul itu melakukan rekonstruksi terhadap apa yang diperoleh dari sumber-sumber ma'iyah itu sudah jelas. Nah, tandangnya adalah ya sudah, setiap simpul ini memiliki keluasaan, memiliki kemerdekaan untuk melakukan rekonstruksi dari apa yang diperoleh sesuai dengan potensi-potensinya, sesuai dengan situasinya, sesuai dengan apa yang terjadi di tempatnya masing-masing. Jadi nggak usah lagi ragu-ragu, kembali kepada prinsip-prinsip yang kita sudah jelaskan di sana, bahwa yang paling penting adalah apa manfaatnya bagi dirinya maupun apa manfaatnya bagi lingkungan yang ada. Kira-kira di situ Nah, bentuknya nggak perlu kita seragamkan, bisa masing-masing gitu. Kalau seperti di Lampung berbeda dengan di Pekalongan, berbeda dengan di Purwokerto, berbeda di daerah Jawa Timur, ya nggak apa-apa. Itu justru keunikannya, bahwa kita tidak menyeragamkan dari hal yang memang tumbuh di tempatnya masing-masing. Kalau kita menyeragamkan lagi, ya apa bedanya dengan apa yang terjadi di dunia di sekitar kita. Saya kira itu. Terima kasih banyak Pak Toto sudah menemani kami dalam tayangan Akik Ma'iyah. Harapannya apa yang sudah kita obrolkan ini bisa menegaskan sejumlah hal mengenai pendidikan, dan dalam hal ini buat kita semua teman-teman Ma'iyah itu bisa menyerap sikap, prinsip menyangkut pendidikan yang sejauh ini sudah disampaikan Mbah Nun di berbagai tempat, dan bisa lebih nancep lagi bagi teman-teman, terutama untuk setiap titik, tempat, simpul itu bisa menjadi komunitas pembelajar dan pendidikan yang terus berkembang dan menyebarkan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih, matur nuwun Pak Toto. Mudah-mudahan lain waktu bisa hadir kembali di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.